Mungkin sudah saatnya slogan buang sampah pada tempatnya itu kita ganti menjadi buanglah sampah sesuai jenisnya. Karena memang pilah sampah sesuai jenisnya itu membuat sampah menjadi lebih mudah dikelola dan bisa menjadi sumber daya. Mungkin sudah saatnya ya kita sedikit peduli sebenarnya kemana sampah kita selama ini pergi gitu ya. Tidak hanya cukup membuang sampah ditaruh di depan rumah, menunggu petugas datang. Kita tidak membayangkan bahwa di situ ada banyak petugas yang mungkin harus malam-malam untuk mengirim sampah ke TPA, kemudian kadang petugas tertusuk, tusuk cilok kayak gitu yang mungkin kita tidak pernah terpikir itu, pokoknya buang sampah saja. Padahal mungkin kita bisa melakukan banyak hal ya untuk istilahnya lebih peduli gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATF, jumpa lagi nih bersama saya Ambar. Gimana nih sahabat ATF kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah sahabat ATF, seperti sahabat ATF yang udah tahu nih ya, Kota Batu ini sedang banyak kabar nih tentang sampah. Nah sampah di Kota Batu ini sudah termasuk luar biasa ya, banyak karena kan kota wisata ya sekarang jadinya ya. Nah tapi sekarang itu diwajibkan untuk dilakukannya itu pemisahan atau pengelolaan sampah sesuai dengan surat edaran yang sudah keluar juga ya. Nah ini sampah yang dikelola dari sumbernya seperti ada sampah rumah tangga, terus ada juga tempat usaha, terus ada juga perkantoran juga. Nah ini harapannya sih bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA Telukung. Nah saat ini tuh warga masyarakat Kota Wisata Batu ini panik, bingung sampahnya mau dibuang kemana kalau TPL-nya ditutup. Jadi kita juga masih bingung, dan beberapa masyarakat Kota Wisata Batu ini solusinya itu adalah biasanya itu ada yang membuang sampah sembarangan, terus ada yang dibuang di sungai dan ada yang dibakar. Nah untuk sahabat ATF, ini dia solusinya ya. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana sih solusi sampah rumah tangga ini agar bisa bermanfaat juga ya, tapi tidak akan mengurangi atau membuat masalah di Kota Wisata Batu. Nah telah datang nih bersama saya di podcast kali ini spesial nih, ada Ibu Eni Maulidia. Dengan Bu Eni ini perwakilan dari DLH Kota Wisata Batu sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda dari bidang pengelolaan persampahan dan pengelolaan B3. Kita sapa dulu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Waduh luar biasa. Ibu ini tadi saya dengar-dengar ini dari sosialisasi Bu ya, dari sosialisasi di beberapa tempat. Itu apakah benar Bu di desa-desa itu? Iya, terima kasih ATF sudah mengundang kami bisa untuk sebagai sarana untuk menjelaskan ke masyarakat ya tentang apa yang terjadi belakangan ini. Jadi beberapa waktu ini memang sangat padat permintaan untuk sosialisasi ke masyarakat terkait pilah sampah, kemudian metode-metode pengelolaan sampah yang mungkin beberapa waktu sebelumnya kita juga sudah melakukan, tetapi minat masyarakat masih kurang antusias, sehingga memang ada hikmahnya dengan ditutupnya TPA Telukung. Makin banyak orang yang ingin tahu pengolahan sampah yang benar itu seperti apa, mungkin gitu Mbak. Oke, nah tapi udah di beberapa desa itu sudah ada sosialisasinya Bu ya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak peminatnya juga Bu. Sangat banyak, sehingga kami di Batu punya banyak sekali relawan. Kami sudah beberapa kali kerjasama dengan seperti Sabers Pungli yang biasa mungkin aktivitasnya menangani sampah yang ada di kali ya. Sekarang bergeser untuk edukasi masyarakat untuk pilah sampah dan pengelolaan sampah. Juga teman-teman relawan ekoenzim, teman-teman kader bank sampah, dan banyak sekali kita di Batu punya banyak sekali dibantu teman-teman dari relawan dan pecinta lingkungan. Oke, luar biasa. Sudah dari desa mana saja itu Bu? Kita sudah 24 desa kelurahan. Wah. Jadi karena kami sudah ada ditunjuk penanggung jawab per desa kelurahan, jadi SE Wali Kota kemarin juga sudah menunjuk dari asisten menunjuk beberapa OPD yang diwajibkan untuk mendampingi setiap desa kelurahan, sehingga kami dengan relawan DLH dan OPD berkolaborasi untuk edukasi. Dan ternyata masih banyak sekali masyarakat yang belum paham ya kenapa kita harus mengelola sampah seperti itu. Oh gitu. Nah Bu, ini kan banyak nih ya sumbernya sampah ini, dari perkantoran juga ada tempat usaha seperti yang tadi saya bilang tadi di awal Bu ya. Nah tapi di Kota Batu ini masalahnya itu sampah
rumah tangga. Sebenarnya apa sih Bu sampah rumah tangga itu Bu? Iya, Mbak Ambar. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008, pengertian kalau sampah rumah tangga itu adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan tidak termasuk sampah spesifik. Sehingga sampah spesifik itu diantaranya adalah sampah B3, kemudian sampah ada sekitar 6 kriteria sampah B3. Jadi kalau sampah yang kita hasilkan di kegiatan sehari-hari di rumah tangga mungkin seperti sisa sayur, potongan memasak, sisa makanan, kemudian kertas, kardus atau botol gelas aqua dan sebagainya yang ada di rumah itu termasuk sampah rumah tangga. Oh oke. Nah kalau untuk jenisnya itu ada apa saja sih Bu untuk sampah rumah tangga ini Bu? Iya, jadi sampah rumah tangga mungkin yang sering kita sosialisasikan itu ada 4 ya. Jadi tapi lebih mudahnya biasanya kita kenalkan 2 saja untuk pisahkan sampah organik dan anorganik, artinya untuk memudahkan. Tapi secara kalau secara aturan ada beberapa sampah itu dipisahkan, yaitu sampah yang mudah terurai, kemudian sampah yang dapat digunakan kembali, kemudian sampah yang dapat didaur ulang, kemudian sampah yang mengandung B3 dan sisanya adalah sampah yang sudah nggak bisa diapa-apakan, yaitu residu. Oke. Dan ini masyarakat Kota Wisata Batu pastinya sudah tahu Bu ya. Dengan adanya peristiwa ditutupnya Telkom ini jadi lebih aware ya. Jadi jadi di rumah ada sampah yang organik yang kita kenal mungkin sisa makanan dan sebagainya, itu sampah organik harus diapakan gitu ya. Yang mudah membusuk secara alami itu harus diapakan. Mereka mulai paham. Yang tadinya mungkin sampah dicampur saja gitu. Padahal kalau sampah ketika dicampur kita rugi banyak. Rugi banyaknya artinya sampahnya tidak bisa terolah, di situ bisa menimbulkan gas metan, dan kalau kita tahu gas metan efeknya panjang, perubahan iklim dan sebagainya. Dan padahal di dalam sampah masih banyak sekali potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Artinya kalau kita tahu misalnya untuk bisa menghasilkan sebuah produk kita butuh sekali banyak sumber daya kan gitu. Jadi kalau ketika sudah tidak terpakai barangnya terus kita hilangkan begitu saja, padahal masih bisa didaur ulang lagi untuk produk baru, kayak misalnya botol mineral gitu ya, air mineral. Mungkin itu sudah selesai kita minum airnya, itu sudah sampah kan ya. Nah, ketika itu sebenarnya masih bisa diolah, didaur ulang untuk jadi produk baru, itu sebenarnya kita masih bisa memanfaatkan sumber daya gitu. Oke, luar biasa nih Bu. Tadi kan sudah dikasih tahu nih pengelolaannya gimana, terus ada pembedaannya anorganik, organik. Nah, untuk masyarakat Kota Wisata Batu kan kayaknya beberapa ada yang menyepelekan Bu ya, sampai itu ya. Nah, ini boleh nggak sih dikasih tahu nih, seberapa besarnya sih Bu dampak dari sampah yang ditimbulkan dari sampah rumah tangga ini Bu? Iya, jadi sampah rumah tangga kita itu kalau biasanya kalau kami mensosialisasikan itu kadang masyarakat kita ajak untuk mengenali sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga. Misalnya ada tong sampah gitu kita tumplek gitu ya, kita tumplek terus kita ajak masyarakat untuk coba sih pisahkan mana yang termasuk organik, anorganik, kemudian residu dan B3 ya, itu yang paling mudah 4 gitu. Itu kadang masyarakat masih banyak yang belum paham. Padahal ketika organik yang basah itu kalau dia bercampur dengan gelas air mineral, bercampur kertas, yang kertas dan botol mineral yang harusnya masih bisa didaur ulang karena sudah kena basah-basahan dan sebagainya, dia tidak bisa istilahnya tidak bisa dilapakkan misalnya, atau tidak bisa diolah lagi karena bercampur. Nah, sampah organik yang kalau dia organik saja berkumpul, dia bisa menjadi kompos atau bisa menjadi ekoenzim, menjadi banyak sekali biosi dan sebagainya. Di Batu cukup banyak pegiat-pegiat sampah organik. Nah, padahal ketika itu diolah, dia jadi produk lagi yang bisa dimanfaatkan di alam. Sehingga sebenarnya yang fokus kita itu di sampah residu dan B3 sebenarnya. Mungkin pemerintah harusnya fokusnya hanya itu. Tapi karena masyarakat banyak sekali yang belum tergerak untuk ikut
bersama-sama mengelola sampah sehingga kami berfokus di 100% sampah gitu kan ya. Nah, ini mungkin momen yang pas untuk mengajak masyarakat untuk ayo yang 80% ini kita kelola, yaitu organik dan anorganik, seperti itu. Oke, nah ini kan sudah dikasih tahu tentang dampaknya Bu ya. Betul. Nah ini tapi masyarakat Kota Wisata Batu ini bingung, ada yang bingung nih Bu ya. Langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan ini dalam pengelolaan sampah ini Bu? Iya, jadi mungkin yang perlu dilakukan dalam setiap rumah tangga itu mungkin mengenali dulu sampahnya. Karena dari 24 desa kelurahan itu karakteristik sampah itu ternyata tidak sama. Contoh misalnya daerah Bumiaji yang masyarakatnya mungkin banyak sekali bergerak di bidang pertanian, terus di sana banyak sekali sisa sayur, sisa petik bunga, terus sisa buah dan sebagainya. Yang itu sangat berbeda ketika kita ngomong ke wilayah Kecamatan Batu yang mungkin agak ini ya, di tengah kota yang tidak lahan pertanian tidak banyak, sehingga masyarakatnya mungkin nyampahnya itu lebih banyak yang anorganik gitu ya. Artinya kan udah banyak kafe, warung dan sebagainya, orang banyak GoFood dan sebagainya, itu sampah-sampah kering atau anorganik itu lebih banyak. Nah, kalau kita udah kenali sampah kita seperti apa, kadang kalau di rumah kita lihat di rumah misalnya kita rumah tangga yang jarang masak, seringnya GoFood. Nah, berarti itu kan sampah kita banyak yang sampah kering nih. Nah, itu langkah kedua, kita coba untuk memisahkan penting sekali supaya kita mudah mengelola. Jadi misalnya kita tipe yang jarang memasak itu ya, di rumah sampahnya banyak sampah kering dibanding masak, karena kalau makan juga langsung habis, nggak pakai dianget-angetin karena nggak masak sendiri, sehingga kita cukup bisa kalau banyak yang sampah kering seperti itu bisa segera kontak bank sampah, atau kalau kita di tempat saya kayaknya belum ada bank sampah, kita bisa donasi ke istilahnya lembaga-lembaga yang memang kita bisa menyalurkan sampah kita untuk membantu membantu teman-teman yang lain ya, untuk amal dan sebagainya. Itu cukup banyak pilihan sebenarnya kalau kita bisa browsing, ada di Instagram, internet gitu, waste manager bahkan yang siap pick up sampah kita juga sudah mulai bermunculan belakangan. Untuk sampah kering ya. Iya. Wah, luar biasa. Apalagi Kota Wisata Batu ini tempatnya kota wisata Bu ya, wisatanya ya Bu ya. Ini yang pasti para pengunjung ini banyak banget. Nah Bu, kalau untuk pewadahan ini Bu ya, bagaimana sih cara melakukan pewadahan sampah itu Bu? Iya, jadi kalau pewadahan itu kita ada ini Mbak, ada standar. Ini mohon maaf saya agak tidak keliru, saya intip. Jadi ada standar, kalau di ini aturannya adalah SNI ya, ada SNI nomor 19 245 2002 itu tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan bagian pewadahan. Jadi di sana sudah diatur. Jadi sampah di wilayah kita itu macam-macam, sehingga perlu pewadahan yang mudah untuk dikenali baik oleh petugas pengangkut dan sebagainya. Ini misalnya sampah jenis organik diwadahi dalam tempat yang gelap misalnya. Jadi mungkin kalau di Batu sudah keluar Perwali 73 kemarin di 2021 itu untuk sampah yang organik kresek hitam, sampah anorganik kresek putih. Nah itu tiap kota beda ya, tapi yang jelas kalau aturan SNI-nya hanya menyampaikan seperti itu. Untuk yang organik di tempat wadah yang berwarna gelap, kemudian yang anorganik wadah yang putih terang. Jadi di Batu kita pakai hitam putih seperti itu. Terus jangan lupa diberi lambang khusus, misalnya khusus yang B3 ya. Ini kalau di Batu kami punya untuk B3 pengelolaannya masih yang di masyarakat kita bantu untuk pick up. Jadi kami ada layanan penjemputan sampah B3 karena kami punya TPS B3-nya yang pengelolaannya tidak ditumpuk di TPA Telkom, tidak, tapi kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah berizin. Jadi khusus B3. B3 itu mungkin kalau sekitar kita baterai, kemudian ada bekas lampu, kemudian bekas-bekas aerosol seperti itu, dan masih banyak beberapa ini yang kayak elektro gitu Bu ya. Elektro e-waste, benar sekali. Benar. Oke, Mbak Ambar sudah mulai. Oh iya, ini saya sudah ini cuma sedikit ini, waduh saya informasinya, waduh saya habis ini
ikut juga ini sosialisasinya. Ayo. Oke. Harus. Oke. Terus bagaimana nih pengelolaannya Bu, masing-masing sampah ini Bu? Tadi ada Bu ya sampah kering, ada sampah basah, itu bagaimana Bu cara pengelolaannya? Jadi kami selama ini di Dinas Lingkungan Hidup kami mengedukasi masyarakat banyak sekali pilihan untuk pengelolaan sampah organik, terutama organik karena porsi organik itu paling tinggi di antara semua sampah kita komposisinya. Jadi kalau kita tumplek sampah kita itu organik, ini kita ngomongin yang rata-rata di Batu ya. Kalau rata-rata di Batu itu kurang lebih 66% organik tok. Jadi sampah yang bisa membusuk sendiri, terus sampah yang kondisi basah yang mungkin di waktu yang lalu di TPA Telekung campur aduk gitu ya, sehingga proses di sana ditumpuk juga kan basah campur yang kering-kering itu juga terperangkap kan sehingga muncul gas metan dan sebagainya. Itu air lindinya juga bermasalah dan sebagainya, sehingga itulah kalau tidak terpisah memang agak sulit untuk melakukan pengolahan. Nah, kalau di tingkat masyarakat kami mengedukasinya ada beberapa cara. Yang pertama itu mungkin dengan ekoenzim. Ekoenzim ini sampah yang khusus kulit buah dan sayur, sisa kulit buah dan sayur. Mungkin pengelolaannya sedikit ini ya, butuh effort ya, karena butuh ada molase, terus untuk bisa panen butuh 3 bulan, tapi manfaatnya sangat banyak. Jadi ini kami punya beberapa relawan yang sudah tersebar di Batu yang mereka mengajarkan cara membuat ekoenzim. Nah, itu bisa untuk dipakai desinfektan, kemudian menyapu, mengepel, dan sebagainya, sangat banyak manfaatnya. Nah, terus cara yang kedua adalah composting. Composting ini juga kami edukasikan ke masyarakat. Banyak sekali metode composting yang bisa dipilih sesuai dengan apa yang diminati masyarakat. Jadi ada yang model malas gitu, diplung-plung-plung saja, jadi ada yang dengan sedikit effort campurkan tertentu, kemudian ada yang wadahnya juga wadah yang menarik gitu pakai tumbler, ada yang cuman pakai bag gitu yang hijau, biasanya di internet kalau kita browsing di Tokped online gitu ya, itu ada. Kemudian ada juga yang memakai paling simpel itu pakai Losida atau Bosima. Jadi semacam pipa dilubangi, tinggal dimasukkan pot, sampah diplung-plung gitu saja, terus sebelahnya tetap ada tanaman tumbuh gitu dan sudah nggak kemana-mana gitu. Untuk ukuran rumah tangga saya pikir sangat cukup gitu ya. Kalau di Batu ada istilahnya Bosima, bolongan sisa makanan, itu hanya botol air mineral yang 1,5 liter dicungkirkan, dipotong layer-layer gitu dengan sedikit dikasih tanah, kemudian disemprot aktivator, sudah ditutup jadi sendiri gitu. Luar biasa sih Bu tadi ya. Kita pengelolaannya itu mudah banget. Tapi itu tergantung niatnya dari orangnya sendiri sih Bu ya. Bu tadi kan sudah bahas tentang kompos. Nah, bagaimana sih Bu caranya biar mudah membuat? Jadi ada teman-teman pegiat pengolahan sampah organik di Kota Batu menggunakan metode ekoenzim misalnya, dengan mengolah sisa buah dan sayur. Memang mungkin butuh waktu, tapi manfaatnya sangat banyak, sehingga sampah-sampah yang di Batu itu banyak sekali buah-buah afkir ya. Kadang kalau petani apel, petani jeruk itu dia ketika menjual itu masih banyak sampah yang tidak lolos grade, sehingga itu biasanya di TPA. Nah, sekarang dengan pegiat ini itu dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini kita sangat luar biasa terbantu dengan teman-teman di sini. Kemudian ada relawan yang menggunakan biokompon. Itu mereka memanfaatkan limbah kulit nanas. Itu dia buat starter, kemudian sampah organik dicampur dengan cairan biosi itu hanya dibiarkan 5 hari sudah bisa diaplikasikan untuk media tanam. Sesimpel itu. Ada lagi dengan metode composting. Composting itu yang macam-macam, ada composting bentuk ember tumpuk atau tumbler, kemudian
nenek moyang kita dulu pakai cuklangan ya, itu luar biasa beruntung kalau rumahnya masih ada space gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada space, pilihan masih tetap banyak. Ada bisa pakai metode bata terawang, artinya kayak bak gitu dengan 5 rumah, mungkin satu bak gitu, nanti dipanen beramai-ramai, kompos dibagi dengan rumah itu, seperti itu. Bikin guyup sih kalau menurut saya gitu. Kemudian ada metode drum gitu, bisa. Kemudian yang tadi saya jelaskan Losida dan Bosima, semua bisa dipilih sesuai dengan apa yang ada di rumah gitu ya. Maksudnya tidak perlu harus kalau memang mau modal dikit enggak apa-apa sih. Kalau memang di rumah cuma ada ini nih botol air mineral yang 1,5 liter, pakai aja itu, bisa tetap buat ngompos. Atau pot, di rumah hanya ada pot, pakai pot bisa. Ada beberapa teknik yang mengompos bisa dengan mudah dan jurus apa yang kita kenal dengan lazy composting ya, mengompos dengan cara malas, diplung-plung aja, kita tinggal tidur jadi sendiri. Iya, seperti itu. Bu, tapi di Kota Batu kan pastinya ada bank sampah nih, Mbak. Iya, betul. Nah, bank sampah di Batunya di mana saja sih, Bu? Iya, jadi alhamdulillah kami di 24 desa kelurahan sampai posisi hari ini ada sekitar 208. Jadi tersebar di Kecamatan Batu ada sekitar 69 bank sampah, di Bumiaji 64, dan Kecamatan Junrejo 75. Itu ada di masing-masing desa. Mungkin ada beberapa desa yang RW-nya belum ada. Nah, ini mungkin kesempatan Bapak Ibu untuk menginisiasi mendirikan bank sampah kayak gitu. Luar biasa. Jadi harus ada inisiatif juga ya dari warganya, Bu, ya. Nah, bagaimana sih Bu caranya dari warga Kota Wisata Batu ini bisa bergabung di bank sampah ini, Bu? Bagaimana caranya? Iya, jadi mungkin nanti kami ada ini ya, ada nomor yang bisa dihubungi jika ada permasalahan dengan persampahan terus bingung gitu ya. Tapi mungkin belakangan ini agak apa istilahnya padat sehingga mohon maaf kalau slow respon gitu ya. Tapi bisa dicoba untuk berkontak. Jadi ada 0822 2984 4705. Nah, ini nanti bisa ditanya misalnya Ibu di wilayah mana, sisir RW 8 misalnya. Nanti kami akan lihat di daftar itu apakah sisir RW 8 sudah ada bank sampah terdekat. Jika belum ada, silakan mendirikan atau mungkin bisa istilahnya kami arahkan untuk ke bank sampah yang terdekat atau bagaimana mereka mendirikan gitu. Caranya cukup mudah sebenarnya. Jadi cukup memilah sampah dulu yang jelas ya. Nomor 1 memilah sampah, karena bank sampah bicara sampah anorganik. Jadi siapkan sampah yang akan disetorkan, kemudian kontak atau hubungi kalau sudah terbentuk kelompok bank sampah, tinggal menghubungi pengepul yang akan mengambil, kemudian dicatat berapa yang terjual dan sebagainya. Sudah itu saja. Sesimpel itu. Kalau untuk Ibu ini kan perwakilan dari DLH, Bu, ya. Tindakan apa sih, Bu, yang sudah DLH lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah ini, Bu? Iya, jadi mungkin ini saya jawab yang bisa saya jawab, jadi kemarin pemerintah Kota Batu itu mengeluarkan beberapa SE, jadi terkait dengan ini ada saya bacakan, ada SE nomor 660 2470 /422 110 /2023 ini tentang pilah dan kelola sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga, tempat usaha, dan perkantoran di Kota Batu. Jadi kami memberikan semacam guidance untuk masyarakat harus bagaimana kami memperlakukan sampah. Kemudian ada lagi SE surat edaran, ini Pak Wali Kota nomor 660 /2404 /422 1110 /2023 ini tentang optimalisasi pengelolaan sampah melalui tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di Kota Batu. Jadi selain bank sampah, kami juga menggenjot 24 desa kelurahan supaya memiliki TPS 3R sehingga tidak bergantung penuh ke TPA. Karena mungkin ada peraturan dari kementerian yang sebenarnya di tahun 2050 kalau tidak salah sudah tidak boleh ada TPA baru dibentuk, sehingga memang harus bisa selesai di ini apa istilahnya di tingkat desa kelurahan gitu ya. Tapi mungkin itu sebenarnya masih ada transisi untuk kami mempersiapkan sebelum itu seperti itu.
Wah, luar biasa Bu ya, berarti udah disiapkan semua Bu ya. Iya. Peraturannya juga. Betul. Dari tadi yang Bu Eni sampaikan tentang caranya bagaimana. Nah Bu, ini kan sudah banyaknya sampah di Kota Batu, di warga masyarakat ini bingung Bu ya. Iya. Boleh nggak sih Bu dikasihkan pesan dan harapan untuk warga masyarakat Kota Wisata Batu tentang pengelolaan sampah ini bagaimana? Iya, jadi pertama kami mohon maaf dulu sebagai Dinas Lingkungan Hidup, artinya untuk urusan sampah ini kita harus mengalami hal yang mungkin sebenarnya tidak hanya kita ya, ada kemarin Yogyakarta juga mengalami hal yang sama, Kota Bandung juga mengalami hal yang sama, dan terakhir Provinsi Bali mengalami hal yang sama, sehingga memang urusan sampah ini mungkin tidak hanya di Batu tapi juga mungkin nasional, mungkin beberapa TPA berikutnya juga tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat Kota Batu itu adalah mungkin sudah saatnya slogan buang sampah pada tempatnya itu kita ganti menjadi buanglah sampah sesuai jenisnya, karena memang pilah sampah sesuai jenisnya itu membuat sampah menjadi lebih mudah dikelola dan bisa menjadi sumber daya. Kemudian mungkin sudah saatnya ya kita sedikit peduli sebenarnya kemana sampah kita selama ini pergi gitu ya. Tidak hanya cukup membuang sampah ditaruh di depan rumah menunggu petugas datang. Kita tidak membayangkan bahwa di situ ada banyak petugas yang mungkin harus malam-malam untuk mengirim sampah ke TPA, kemudian kadang petugas tertusuk gitu ya, tusuk cilok kayak gitu yang mungkin kita tidak pernah terpikir itu, pokoknya buang sampah saja. Padahal mungkin kita bisa melakukan banyak hal ya untuk istilahnya lebih peduli gitu ya. Kemudian sampah yang tercampur tidak dipilah dan jumlahnya berlimpah, kita sudah tahu dampaknya luar biasa, tidak hanya ke air, udara, tanah, itu banyak sekali dampaknya. Kemudian jika harus membayar iuran sampah, bayarlah sepantasnya. Selama ini kalau kita merasa saya kan sudah bayar iuran sampah ya, ngapain saya mikirin gitu. Coba perhatikan lagi, bayar iuran cuman 10.000, 15.000 itu pantas enggak untuk misalnya dengan kondisi petugas, dengan sarana prasarana. Mungkin suatu saat perlu juga kita makan gitu ya, agar merasakan gitu ya, kayak gitu, agak peduli sedikit. Nah mungkin ini waktu yang tepat karena seperti kita tahu sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Tagline-nya mungkin begitu ya. Tagline-nya begitu ya. Oke, Bu, terima kasih ya Bu ya. Oke, Mbak Ambar. Banyak banget. Jadi warga masyarakat Kota Wisata Batu ini nggak boleh panik, bingung, nggak boleh Bu ya. Karena nggak ada solusinya. Ini ditunggu Bu ya, ini untuk sosialisasi di beberapa desa lagi. Siap. Bu ya. Ya. Oke, dengan adanya kebijakan baru ini kita nggak boleh panik, bingung, nggak boleh ya. Dengan semoga pengetahuan pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Wisata Batu, khususnya sahabat ATF nih yang ada di Kota Wisata Batu, bingungan ini bisa terjawab. Nah, tentunya harus kita praktekkan nih di rumah. Segera kita praktekkan Bu ya. Tipsnya tadi, sampah di Kota Wisata Batu merupakan tanggung jawab kita semua. Bila bukan dari kita, mau siapa lagi nih ya yang akan memulai ini semua. Mari kita jaga Kota Wisata Batu agar menjadi kota wisata yang tetap bersih dan nyaman. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Mbak Ambar. Ya, ada podcast, monggo beberapa hari mampir loh ke sini. Siap. Dan ke Sawan pernah Bu ya? Pernah. Berarti nggak hanya satu kali ini aja Bu ya. Betul. Oke, Bu monggo next bisa mampir ke sini lagi Bu ya. Siap. Mungkin bisa diundang beberapa relawan pegiat lingkungan ke sini. Jadi makin mantap. Kalau saya cerita composting, eco engine bisa seharian gitu nanti. Wah, bisa seharian. Beberapa episode mungkin ya. Gitu. Oke, nanti kita buat PW aja Bu ya. Oke, siap. Sama saya jauh ya. Oke, terima kasih Bu Eni Sawan, dan untuk sahabat ATF jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel Amang Tani Foundation. Saya Ambar pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni.